Saat lihat rekannya berbuat ceroboh, dia melakukan hinaan. Bukannya membantu, dia menghardik dengan hina. Begitu ditangani, dia lalu merenungkan diri. Melalui firman Tuhan, dia memahami natur congkaknya dan belajar bekerja sama harmonis dengan saudaranya. Aku mengelola buku dan barang gereja, memeriksa apakah barang telah diatur dan disimpan baik-baik, pengaturannya rapih, catatan keluar masuknya jelas. Takut terjadi kekacauan jika aku lalai. Rekan kerjaku, Saudara Cheng, agak ceroboh dan cukup jorok. Kadang melempar atau menumpuk barang. Aku selalu mengkhawatirkan dia dan memeriksa pekerjaannya. Tiap kali aku lihat Saudara Cheng salah taruh atau catatan keluar masuk barang kacau, aku jadi cemas, sampai hilang sabar, dan tak ingin menolongnya. Awalnya, aku ingin menjaga perasaannya, hati-hati menjaga intonasi dan ucapanku. Lama-lama, aku tak peduli. Di tiap kesempatan, ku sebutkan kesalahan dia. Kadang, aku emosi memarahinya. Kenapa salah taruh lagi? Satu di sini, satu di sana. Tak bisakah kau taruh barang di tempat semula? Hanya sebentar membersihkannya. Tapi kau selalu membiarkannya berantakan dan tak pernah dibersihkan. Sikapku terhadap Saudara Cheng makin parah. Kadang, dengan nada memerintah, kusuruh dia bersih-bersih. Aku ingat waktu periksa catatan keluar masuk barang. Kudapati dia mengoreksinya dengan kacau, sampai tulisannya tak terbaca. Amarahku langsung meluap. Aku bahkan tak bisa menebak tulisannya. Langsung kudatangi Saudara Cheng. Seperti guru memarahi murid. Kupegang catatannya dan menanyai dia. Kubilang, apa kau tahu? Aku mau apa sekarang? Aku mau menyerahkan catatan ini kepada pemimpin. Biar dia tahu caramu bertugas. Dan sikap cerobohmu itu. Wajahnya tampak bersalah. Dan dia berkata akan memperhatikannya. Katanya itu tak disengaja. Saat mencatat, dia dipanggil untuk hal darurat. Jadi lupa memperbaikinya. Tapi kularang dia menjelaskan. Aku berkata, kalau sampai terulang lagi, akan langsung kulaporkan ke pemimpin. Biar dia yang urus. Belum lama ini, kulihat di lembar catatan Saudara Cheng, ada noda tak jelas lagi. Kali ini aku lebih marah. Kutanyai Saudara Cheng. Aku sudah bilang, kalau salah, perbaiki di tempat lain. Jangan langsung ditimpa. Lihat koreksimu. Siapa yang bisa baca tulisanmu ini? Kalau tak jelas, aku harus menanyaimu. Tidakkah itu mengesalkan? Meski bagimu tidak, aku jengkel. Waktu dia lihat aku marah, dia mengambilnya dan berkata, kalau begitu, ku koreksi lagi. Aku berteriak dengan marah. Tak usah. Tak akan bisa. Aku lalu pergi. Kutinggalkan dia, duduk sendiri memegang catatan, kebingungan. Saat itu, aku sadar aku agak keterlaluan. Tapi tidak kupikirkan dan hal itu berlalu. Setelah beberapa hari, aku marah lagi kepadanya karena hal sepele. Dia balik marah. Kami akhirnya bertengkar. Pemimpin tahu kerjasama kami tak harmonis. Jadi dia bersekutu dan membacakan firman Tuhan. Apapun tugas yang antikristus laksanakan, dengan siapapun mereka bekerja sama, selalu ada konflik dan perselisihan. Mereka selalu ingin menceramahi orang lain dan diperhatikan oleh orang-orang itu. Dengan siapakah orang semacam itu mampu bekerja sama? Tak seorang pun
watak rusak mereka terlalu parah. Mereka bukan saja tidak mampu bekerja sama dengan siapapun, tetapi mereka juga selalu menceramahi orang lain dari posisi yang tinggi dan mengendalikan mereka. Ingin untuk selalu membebani orang dan memaksa orang agar menaati mereka. Ini bukan saja masalah watak, tetapi juga ada sesuatu yang sangat salah dengan kemanusiaan mereka. Karena mereka tidak memiliki hati nurani atau nalar. Agar orang dapat berinteraksi secara normal, satu syarat harus dipenuhi. Setidaknya mereka harus memiliki hati nurani dan nalar, kesabaran dan toleransi sebelum mereka mampu bekerja sama. Agar mampu bekerja sama dalam pelaksanaan tugas, orang harus menjadi sepikir dan mampu mengimbangi kelemahan mereka sendiri dengan kekuatan orang lain, dan mereka harus sabar dan toleran sesuai dengan standar dasar berperilaku. Hanya dengan cara inilah mereka bisa hidup rukun secara damai. Meskipun konflik dan perselisihan mungkin muncul sekali-sekali, mereka mampu terus bekerja sama. Setidaknya tidak ada permusuhan yang akan muncul. Setiap orang yang tidak memiliki kemanusiaan adalah orang yang berpengaruh buruk. Hanya mereka yang memiliki kemanusiaan normal lah yang mudah bekerja sama dengan orang lain, serta toleran dan sabar terhadap orang lain. Hanya merekalah yang akan mendengarkan pendapat orang lain dan merendahkan diri saat berdiskusi dengan orang lain. Mereka juga memiliki watak yang rusak dan selalu berkeinginan agar orang lain memperhatikan mereka. Mereka juga memiliki niat itu, tetapi karena mereka memiliki hati nurani dan nalar, dan mampu mencari kebenaran dan mengenal diri mereka sendiri, dan karena mereka merasa bahwa perilaku semacam itu tidak pantas, dan hati mereka rela mendapatkan teguran serta memiliki kemampuan untuk menahan diri, mereka pun mampu bekerja sama dengan orang lain. Itu hanyalah penyingkapan watak yang rusak. Mereka bukan orang yang jahat, mereka juga tidak memiliki esensi anti-Kristus. Mereka mampu bekerja sama dengan orang lain. Jika mereka adalah orang yang jahat atau anti-Kristus, mereka tidak mungkin mampu bekerja sama dengan orang lain. Inilah yang terjadi dengan semua orang yang jahat dan anti-Kristus yang dikeluarkan dari rumah Tuhan. Mereka tidak mampu bekerja sama secara harmonis dengan siapapun. Jadi, mereka semua disingkapkan dan diusir. Melalui firman Tuhan, pemimpin bilang, supaya akur, setidaknya harus saling menghormati. Kalau saudara Cheng selalu dimarahi dan terus ditegur, kau tidak menghormatinya. Bukankah itu terlalu congkak? Kau meremehkan semua yang dia kerjakan, selalu mengawasi dia, dan tak membiarkan masalah. Apa itu pantas? Saudara Cheng sibuk dan ingatannya lemah. Pasti akan ada masalah. Bukankah dia seharusnya diperlakukan baik dan ditolong? Lagi pula, dia terus meningkat. Kau bagaimana? Kau bermasalah dengan watak dan kemanusiaan. Terus-menerus memaki kesalahan orang adalah ciri watak rusak. Seperti pepatah gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Lalu, pemimpin membacakan firman Tuhan. Menurutmu, apakah bekerja sama dengan orang lain itu sulit? Sebenarnya tidak sulit. Bahkan bisa dikatakan mudah. Namun mengapa orang masih merasa hal ini sulit? Karena mereka memiliki watak yang rusak. Bagi orang yang memiliki kemanusiaan, hati nurani, dan akal sehat, bekerja sama dengan orang lain itu relatif mudah. Dan mereka cenderung merasa bahwa ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Karena tidak mudah bagi siapapun untuk menyelesaikan sesuatu sendirian, apapun bidang yang mereka geluti, atau apapun yang mereka lakukan. Selalu merupakan hal yang baik jika ada orang yang memberimu petunjuk dan menawarkan bantuan. Jauh lebih mudah daripada melakukannya sendirian. Selain itu, ada batas mengenai apa yang mampu orang capai dengan kualitas mereka atau apa yang mampu mereka alami sendirian. Tak seorang pun mampu menguasai semua bidang pekerjaan. Tidak mungkin satu orang mengetahui semuanya, memahami semuanya, mencapai semuanya.
Itu tidak mungkin. Dan semua orang harus memiliki akal sehat seperti ini. Oleh karena itu, apapun yang engkau lakukan, entah itu penting atau tidak, harus selalu ada orang yang menolongmu, memberimu petunjuk, nasihat, dan membantumu dalam berbagai hal. Dengan cara demikian, engkau akan melakukan segala sesuatu dengan lebih benar. Akan lebih sulit bagimu untuk melakukan kesalahan dan akan lebih kecil kemungkinanmu untuk tersesat. Dan semuanya ini hal yang baik. Setelah baca firman Tuhan, pemimpin bersekutu, lalu bertanya, "Kalau kau kelola barang-barang sendirian, bisakah dikerjakan tanpa salah sama sekali?" Dengan malu kujawab, "Tidak." Pemimpin berkata, "Benar, tak ada yang serba tahu. Semua butuh rekan untuk lakukan tugas. Kalau tak bisa bekerja sama, bagaimana bisa bertugas dengan baik? Kau harus memikirkan dan merenungkan masalahmu." Saat kembali, aku sedih sekali. Bagaimana bisa aku tak sadar punya masalah besar? Dulu kupikir kemanusiaanku baik. Bisa akur dengan saudara-saudari. Tapi sejak kerjasama dengan saudara Cheng, aku selalu merasa benar. Menganggap ide dan tindakanku benar. Memaksakan kehendakku dan membuatnya menuruti mauku. Aku tak menolongnya dengan baik. Aku hanya marah, menuduh, dan menegurnya. Tidak memiliki nalar. Aku selalu merasa lebih baik dan memandang dia rendah. Aku tak menyukainya, jadi tak bisa memperlakukan dengan benar. Aku selalu pamer dan meremehkannya. Awalnya, kami berdua bertanggung jawab mengatur barang gereja, tapi aku tak pernah berdiskusi. Aku egois, selalu memutuskan semua sendiri, dan memerintah saudara Cheng. Aku sering memarahinya seperti anak kecil, berusaha beri pelajaran. Watakku terlalu congkak, dan Tuhan benci itu. Aku tahu, diriku congkak. Selalu paksa orang mendengarkanku, tapi tak tahu cara memperbaikinya. Aku berdoa dan mencari firman Tuhan yang sesuai. Suatu hari, aku baca firman Tuhan. Antikristus selalu memiliki ambisi dan keinginan untuk mengendalikan dan menaklukkan orang lain. Ketika menangani orang, mereka selalu ingin mengetahui bagaimana pandangan orang terhadap mereka dan apakah mereka memiliki status di hati orang-orang dan dikagumi serta dipuja oleh mereka. Antikristus sangat senang ketika mereka bertemu dengan para penjilat. Orang-orang yang menyanjung dan menjilat mereka akan mulai menceramahi orang itu dari posisi yang tinggi dan memuaskan diri mereka dengan pembicaraan omong kosong, menanamkan aturan, metode, doktrin, dan gagasan ke dalam diri orang tersebut agar dia menerima hal-hal ini sebagai kebenaran. Mereka bahkan akan mengagungkan hal ini dengan berkata, "Jika engkau dapat menerima hal-hal ini, engkau akan menjadi orang yang mencintai dan mengejar kebenaran." Orang yang tidak memiliki kearifan akan berpikir bahwa apa yang Antikristus katakan itu bisa dibenarkan, meskipun mendapati perkataan mereka ambigu dan tidak tahu apakah itu sesuai dengan kebenaran atau tidak. Mereka hanya akan merasa bahwa apa yang dikatakan Antikristus tidak salah dan tidak dapat dikatakan melanggar kebenaran. Dan dengan cara seperti ini, mereka tunduk kepada Antikristus. Jika orang mengenali Antikristus dan mampu menyingkapkan mereka, itu akan membuat mereka marah. Antikristus tanpa basa-basi akan melontarkan tuduhan, kutukan, dan ancaman kepada orang itu, lalu memamerkan kekuatan mereka. Orang yang tidak memiliki kearifan akan ditundukkan sepenuhnya dan menunjukkan kekaguman mereka. Mereka akan menjadi pemuja Antikristus dan bergantung pada Antikristus dan bahkan takut kepada mereka. Orang-orang ini akan memiliki perasaan diperbudak, seolah-olah tanpa kepemimpinan Antikristus, tanpa Antikristus yang menangani dan memangkas mereka, hati mereka akan terombang-ambing, seolah-olah Tuhan tidak menginginkan mereka jika mereka kehilangan hal-hal ini, dan mereka tidak memiliki rasa aman.
Ketika ini terjadi, orang belajar untuk selalu memperhatikan ekspresi wajah antikristus sebelum mereka bertindak, karena takut antikristus akan marah. Mereka semua ingin menyenangkan antikristus. Mereka semua sudah bertekad untuk mengikuti antikristus. Dalam semua pekerjaan yang mereka lakukan, antikristus mengkhotbahkan doktrin. Mereka pandai mengajar orang untuk mematuhi aturan, tetapi mereka tidak pernah memberitahu orang prinsip kebenaran apa yang harus orang patuhi, atau mengapa orang harus melakukan sesuatu, atau apa kehendak Tuhan, atau bagaimana rumah Tuhan mengatur pekerjaannya. Mereka tidak pernah mengatakan pekerjaan apa yang paling esensial dan penting, atau pekerjaan utama apa yang harus dilakukan dengan baik. Antikristus tidak mengatakan apapun tentang hal-hal penting ini. Dalam melakukan dan mengatur pekerjaan, mereka tidak pernah mempersekutukan kebenaran karena mereka tidak memahami prinsip-prinsip kebenaran. Jadi, yang mampu mereka lakukan hanyalah mengajar orang untuk mematuhi aturan dan doktrin tertentu. Dan jika orang melanggar perkataan dan aturan mereka, orang itu akan mendapat kecaman dan teguran. Antikristus sering menggunakan rumah Tuhan sebagai alasan saat mereka melakukan pekerjaan mereka, menceramahi orang lain dari posisi yang tinggi. Bahkan ada beberapa orang yang begitu bingung oleh ceramah mereka, sehingga merasa berutang kepada Tuhan jika tidak melakukan apa yang dituntut oleh antikristus. Orang semacam ini telah berada di bawah kendali antikristus. Perilaku macam apa yang dilakukan antikristus? Ini adalah perilaku perbudakan. Firman Tuhan menggambarkan keadaanku. Selama kerja bersama saudara Chang, kulihat dia santai. Kalau ada kesalahan pekerjaan, dia terima kritikanku, tak berusaha menyangkal. Kupikir dia lembut dan mudah ditekan. Jadi aku bersikap sok kuasa dan memutuskan semuanya. Sering saat diskusi dengannya, aku asal-asalan saja. Akhirnya aku yang putuskan. Juga tindakan pencegahan yang kubuat untuk mengatur barang tampak tak bermasalah dan sangat membantu. Tapi tidak kurumuskan berdasarkan prinsip yang relevan. Kubuat rumus untuk menanggapi masalah saudara Chang. Bisa dibilang dibuat khusus untuknya. Tiap kali dia gagah melakukan pencegahan, aku dapat menuduh dan menegurnya. Dia tak bisa protes. Seperti sebelumnya, saat dia tak mencatat sesuai perintahku, kumarahi dia tanpa ragu sedikit pun. Dan kupaksa dia mengikuti mauku. Aku ingat katanya hari itu. Begitu melihatmu bersih-bersih, aku sembunyi. Aku takut dikritik jika berbuat salah. Aku jadi sedih. Watak jahat yang kusingkap membayangi hati rekanku dan membatasinya. Persis yang diungkap firman Tuhan. Jika ada yang melanggar peraturan mereka, orang itu akan dikecam dan ditegur. Antikristus atas namakan rumah Tuhan saat bekerja dengan angkuh ceramahi orang. Beberapa orang sangat bingung dengan ceramah mereka sehingga merasa berutang ke Tuhan jika melalaikan tuntutan mereka. Mereka ini dikendalikan antikristus. Akhirnya kusadari, masalahku sangat serius. Sejak kerja dengan saudara Chang, watak antikristusku terungkap. Saat ini, aku tak punya jabatan. Jika aku punya, akan lebih mudah batasi dan kendalikan orang. Bila seperti itu, bukankah aku antikristus? Biasanya, aku tak fokus mencari kebenaran atau merenung. Aku sering tunjukkan watak rusak tanpa sadar. Aku benar-benar mati rasa. Aku memikirkan firman Tuhan. Jika engkau anggota rumah Tuhan, tapi bertindak ikuti nafsu, menyingkap yang alami ada dalam dirimu dan watak rusakmu, melakukan dengan cara manusia dan watak iblis yang rusak. Sebagai akibatnya, kau akan berbuat jahat dan menentang Tuhan. Jika kau tidak bertobat dan tidak mengejar kebenaran, maka kau harus disingkirkan.
Teringat perlakuanku terhadap saudara Cheng. Untuk salurkan ketidakpuasan dan kesenangan, aku abaikan perasaan saudaraku. Saat marah karena catatan tak terbaca, kuceramahi saudara Cheng seperti anak nakal yang bersalah. Dia hanya duduk terdiam. Saat dia mengaku salah, kutolak tawarannya dengan dingin. Bayangan hal itu membeku di benakku. Tak mungkin dilupakan. Bila dipikirkan, tak terungkap rasa bersalah di hatiku. Kutanya diriku, tega kau begitu pada saudaramu? Kau tak pernah bersekutu atau menolongnya. Apa pantas kau memarahinya? Berani kau menyebut dia saudaramu? Setiap pertanyaan membuatku diam. Dulu selalu berpikir saudara Cheng yang salah. Pasti dia yang banyak salah dan sangat merepotkanku. Kini aku sadar, akulah yang bermasalah. Akulah yang tak berubah. Dan akulah yang terlalu congkak. Aku sungguh menyesalinya. Lalu aku berdoa, aku ingin bertobat. Ku cari tahu cara perlakukan saudaraku sesuai prinsip. Melalui firman Tuhan. Harus ada prinsip tentang bagaimana cara saudara-saudari berinteraksi. Jangan selalu berfokus pada kesalahan orang lain, tetapi sering-seringlah merenungkan dirimu sendiri. Setelah itu, bersikaplah proaktif dalam mengakui kepada orang lain apa yang telah kau lakukan yang mengganggu atau merugikan mereka, dan belajarlah untuk membuka dirimu dan bersekutu. Ini akan memungkinkan adanya saling pengertian. Terlebih lagi, apapun yang menimpa mereka, orang haruslah memandang segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Jika mereka mampu memahami prinsip-prinsip kebenaran dan menemukan jalan penerapannya, mereka akan menjadi sehati, sepikir, dan hubungan di antara saudara-saudari akan menjadi normal. Dan mereka tidak akan menjadi tak berperasaan, dingin, dan kejam seperti orang-orang tidak percaya, dan dengan demikian akan melepaskan mentalitas kecurigaan dan kewaspadaan mereka terhadap satu sama lain. Saudara-saudari akan menjadi lebih akrab satu sama lain. Mereka akan dapat saling mendukung dan saling mengasihi, akan ada niat baik di dalam hati mereka, dan mereka akan mampu bertoleransi dan berbelas kasihan terhadap satu sama lain, dan mereka akan saling mendukung dan membantu, bukannya saling mengasingkan, bersikap iri terhadap satu sama lain, mengukur diri mereka terhadap satu sama lain, dan secara diam-diam bersaing dan saling menentang. Bagaimana orang bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik jika mereka seperti orang tidak percaya? Ini bukan saja akan memengaruhi jalan masuk mereka ke dalam kehidupan, tetapi juga akan merugikan dan memengaruhi orang lain. Jika orang hidup berdasarkan watak mereka yang rusak, akan sangat sulit bagi mereka untuk menenangkan diri di hadapan Tuhan, akan sangat sulit bagi mereka untuk menerapkan kebenaran dan hidup berdasarkan firman Tuhan. Untuk dapat hidup di hadapan Tuhan, engkau harus terlebih dahulu belajar bagaimana merenungkan dirimu dan mengenal dirimu sendiri, serta sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, dan kemudian engkau harus belajar bagaimana hidup rukun dengan saudara-saudari. Engkau harus bersikap toleran satu sama lain, sabar satu sama lain, dapat melihat apa yang luar biasa dalam diri satu sama lain, apa kelebihan orang lain, dan engkau harus belajar menerima pendapat orang lain dan hal-hal yang benar. Jangan memanjakan dirimu sendiri, jangan memiliki keinginan liar, dan selalu menganggap dirimu lebih baik daripada orang lain, dan kemudian menganggap dirimu sosok yang hebat. Memaksa orang lain melakukan apa yang kau katakan, mematuhimu, menghormatimu, meninggikanmu, ini sesat. Bagaimana cara Tuhan memperlakukan orang? Tuhan tidak memedulikan rupa orang, apakah mereka tinggi atau pendek. Sebaliknya, Dia melihat apakah hati mereka baik, apakah mereka mencintai kebenaran, apakah mereka mengasihi dan menaati Tuhan. Berdasarkan hal inilah, Tuhan mendasari sikapnya terhadap manusia.
Jika orang juga dapat melakukan hal ini, mereka akan dapat memperlakukan orang lain dengan adil. Dan dengan demikian, mereka akan bersikap sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Engkau harus terlebih dahulu memahami kehendak Tuhan. Jika kita tahu bagaimana sikap Tuhan terhadap orang-orang, kita juga akan memiliki prinsip dan jalan tentang bagaimana cara kita bersikap terhadap orang lain. Iya, saat berinteraksi dalam tugas, kita harus hidup dalam kemanusiaan. Harus saling mendukung dan toleran, saling menjaga, mempersekutukan kebenaran saat ada pertentangan. Dan bila serius, kita bisa pangkas dan tangani. Hanya itulah caranya. Saudara-saudari datang dari berbagai tempat. Pengalaman, usia, kualitas setiap orang juga berbeda. Apapun kekurangan mereka, harus diperlakukan baik, jangan banyak menuntut, tenggang rasa, dan toleran pada mereka. Saudara Cheng ahli soal pemeliharaan, tapi tak pandai mengatur catatan keluar masuk barang. Harusnya aku lebih tanggung jawab dan pengertian. Tak boleh memaksanya kerja dengan caraku. Itu tidak manusiawi. Dia ahli soal pemeliharaan, teliti dalam memperbaiki, tak takut menderita. Dalam hal itu, dia unggul jauh. Namun kelebihannya tak kulihat. Aku fokus pada kekurangan dan memarahinya. Aku congkak dan bodoh. Lalu, dengan sadar ku ubah keadaanku, belajar ikuti prinsip. Saat terjadi lagi, aku jauh lebih tenang dan lebih memahami saudara Cheng. Suatu kali aku pergi bertugas dan saudara Cheng mengatur semuanya sendirian. Tidak lama, aku telepon dia menanyakan prosesnya. Dengan tenang dan hati-hati dia berkata, "Bagaimana? Persis seperti yang kau pikirkan." Mendengar itu, aku sedih sekali. Kenapa dia bicara seperti itu? Itukah akibat watak rusakku dulu perlakukan dia? Selalu membuatnya merasa tak berarti, tak becus kerja. Sungguh menyakitkan. Tapi itu memperkuat tekadku terapkan kebenaran dan ubah diri. Kuhibur dengan berkata, "Lihat sekitar, apa yang berantakan, rapikan pelan-pelan. Kau biasa sibuk banyak hal, wajar berantakan. Kalau kau tak sempat, kita bersihkan bersama saat aku kembali." Usai telepon, kurasa saudara Cheng tak akan bisa mengatur sendiri. Jadi ku minta satu saudari membantu. Dulu, saat terjadi hal serupa, aku selalu marahi dan tegur dia atas kesalahannya. Kini, saat itu terjadi, aku bisa menolongnya. Membuatku merasa damai dan tenang. Aku bersyukur ke Tuhan. Kini, aku lebih memahami watak congkakku dan bisa menahan diri. Semua ini hasil membaca firman Tuhan. Meski ini perubahan kecil dan bukan perubahan besar dalam watak rusakku, aku sangat senang. Sebab kupikir ini awal yang baik. Ku yakin jika menerapkan firman Tuhan, aku bisa buang watak rusakku. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa.